Mario dengan Alia. Wah, pada episode mendatang berarti kita akan melihat perjuangan Eric ya yang berusaha merencanakan pengawalan khusus untuk pernikahan Mario dan Alia. Nah, kira-kira nih Mas Puji ya. Oke. Gimana pendapat Anda tentang episode kali ini Mas Puji? Kalau menurut aku ya Mas Umbai. Ini spirit banget sih dengan kehidupan di era sekarang gitu sih. Ini film dewasa banget sih Mas. Sinetron the best sih. Soalnya ini tentang pernikahan yang emang di dunia nyata emang nggak segampang itu gitu. Tak segampang itu. Udah. Nah. Dan apa ya? Kita kan kalau nikah itu apa ya, berkoneksi sama banyak pihak gitu Mas. Nah seperti di sinetron ini tuh dramatis banget sih. Ini sebenarnya permasalahan sebelum pernikahan itu belum selesai ya. Sepertinya kayak gitu ya. Nah pelajaran untuk kita tuh kalau kita mau ke jenjang yang lebih serius, maka permasalahan sebelumnya itu diselesaikan dahulu teman-teman. Jangan sampai ketika kita nanti sudah akad nikah, udah berkeluarga, masalah-masalah yang sebelumnya itu masih terseret kepada keluarga kita dan itu sangat naudzubillah min. Nah, padahal kan kalau kita nikah kan ada istilahnya kita membuka lembaran baru. Betul. Gitu. Kita mulai kehidupan baru. Betul. Yang yang benar-benar masih kosong kita. Maksudnya kita emang bermulai dengan seorang yang baru dan kita mulai mengukirnya gitu. Mulai menulisnya di buku tersebut gitu. Jadi mengukir ya kayak kota Jepara nanti. Iya, enggak apa-apa. Jadi kisah Alicia dan Alia itu saya teringat kepada kisah itu Momonosuke teman-teman. Momonosuke dan ayahnya yaitu Oden ya. Tapi panjang banget kalau diceritain Momonosuke dan Oden. Yang tentunya sinetron pada episode kali ini memberikan banyak sekali pelajaran berharga untuk kita semua. Ya, untuk teman-teman harus menonton dengan seksama ya. Nonton sih, wajib. Kalian harus fokus kepada kasus-kasus yang dibikin oleh sang sutradara. Kalau kalian merasakan, wah anjir, masa gitu sih si Alia, masa gitu sih Alicia, berarti sutradara berhasil menyampaikan apa yang ingin disampaikan kepada dan mengecewakan Anda dan penonton. Aku yakin sih pasti penonton juga pasti rasanya gemes gitu melihat kelakuan si Alisa, pengen nyubit gitu. Ya, jangan lupa ya teman-teman, episode berikutnya pasti akan lebih seru, betul kan Bro Puji? Oke, Bro Umbai. Ya. Sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada kita, di mana kita akan membahas sinetron di seluruh Nusantara. Sinetronnya yang tayang di SCTV. Oke. Nah, untuk hari ini kita akan mereview Tertawan Hati. Episode berapa? Episode 4. Mana sih? Episode 42 tentunya ya, pada hari ini tanggal 4 Maret 2024 teman-teman ya. Oke, Tertawan Hati adalah salah satu sinetron SCTV yang banyak diminati penonton. Tayang sejak 22 Januari 2024 yang lalu. Sinetron ini, Tertawan Hati, berhasil menyita perhatian masyarakat. Oleh karena itu teman-teman, kami atau kalian semua harus wajib mengetahui alur ceritanya. Yaitu kalau hari ini kita akan membahas Tertawan Hati episode 42 yang tayang pada tanggal 4 Maret 2024 di SCTV. Dan kita membahasnya di channel ini ya. Oke. Nah, kita langsung cancel ya. Ya, Alisa terkejut ketika melihat kopernya ada di ruang tamu. Tiba-tiba si Alia turun dan mengatakan bahwa Alicia harus pergi. Alicia jelas tidak mau, teman-teman. Wow. Alia langsung menyebut Alicia perempuan licik karena sudah menjebak Mario. Selain itu, Alia memang disuruh oleh Mario untuk mengusir Alicia. Alicia, jangan sampai salah ya teman-teman. Alia sempat memberikan cek kosong, tetapi Alicia merobeknya.
Nah, setelah itu Yeah. si Alia pergi dan mengancam si Alicia agar tidak mengganggu keluarga Mario Bros lagi. Waduh. Nah, kemudian Alia datang ke rumah Eric untuk menjelaskan segalanya. Alia langsung to the point saja. To the point ya. Alia bilang bahwa Alicia lah yang membuatnya masuk ke kehidupan Mario. Eric terharu mendengar cerita Alia. Eric pun berjanji bahwa pernikahan Alia dan Mario akan berjalan dengan lancar, teman-teman. Oke. Setelah Alia pulang, Eric langsung mencari Felix bersama anak buahnya. Eric sempat bertarung Wah, dengan Felix hingga akhirnya pacar Alicia itu kabur. Felix datang ke rumah Alicia dan tiba-tiba Eric datang. Eric bilang ke anak buahnya untuk mencabut akses internet hingga menyita handphone Alicia dan Felix, teman-teman. Sementara Felix sudah naik pitam karena Alicia tidak pernah menjelaskan soal Eric padanya. Lalu pada malam hari, Aku jadi hantu. Alicia dan Felix berakting agar bisa mendapatkan handphone mereka. Usaha mereka berhasil dan Alicia mendapatkan handphonenya kembali tanpa disadari oleh anak buah Eric yang goblok itu. Namun Ibu Rina siapa sih? Pokoknya Ibu Rina lah. Ibu Rina tetap tidak memberikan izin hingga Amara datang. Alia mendengar obrolan mereka dan meminta Amara untuk datang. Obrolan Alia sebelumnya didengar oleh Neneng. Neneng apanya Nunung sih? Saudara. Ya, pokoknya Neneng ya. Neneng pun langsung memberitahu Alia bahwa pernikahan Alia akan diadakan dengan adat lengkap. Oke, Alicia kecewa dan merasa orang tuanya tidak adil. Alicia marah-marah, membuat Felix kesal. Pada episode mendatang, emosi Felix memuncak karena setiap hari Alicia terus saja memikirkan Mario dan tidak memikirkan dirinya sendiri. Ya, tapi padahal Felix sudah berkorban. Sebenarnya Felix sudah berkorban banyak untuk Alicia. Maka dari itu Felix memilih untuk meninggalkan Alicia sendirian di malam hari yang gelap dan sunyi, sepi sendiri. Sementara itu, Eric berencana akan siapkan pengawalan khusus untuk pernikahan Mario dengan Alia. Wah, pada episode mendatang berarti kita akan melihat perjuangan Eric ya yang berusaha merencanakan pengawalan khusus untuk pernikahan Mario Alia. dan Alia. Nah, kira-kira nih Mas Puji ya. Oke. Gimana pendapat Anda tentang episode kali ini Mas Puji? Kalau menurut aku ya Mas Umbai, ini spirit banget sih dengan kehidupan di era sekarang gitu sih. Ini film dewasa banget sih Mas. Sinetron the best sih. Soalnya ini tentang pernikahan yang emang di dunia nyata emang nggak segampang itu gitu. Tak segampang itu. Udah. Dan apa ya, kita kan kalau nikah itu apa ya, berkoneksi sama beberapa banyak pihak gitu Mas. Nah seperti di sinetron ini tuh dramatis banget sih. Ini sebenarnya permasalahan sebelum pernikahan itu belum selesai ya. Sepertinya kayak gitu ya. Nah pelajaran untuk kita tuh kalau kita mau ke jenjang yang lebih serius, maka permasalahan-permasalahan sebelumnya itu diselesaikan dahulu teman-teman. Jangan sampai ketika kita nanti sudah akad nikah, udah berkeluarga, masalah-masalah yang sebelumnya itu masih terseret kepada keluarga kita dan itu sangat naudzubillah min. Nah, padahal kan kalau kita nikah kan ada istilahnya kita membuka lembaran baru. Betul. Gitu. Kita mulai kehidupan baru. Betul. Yang yang benar-benar masih kosong kita. Maksudnya kita memang bermulai dengan seorang yang baru dan kita mulai mengukirnya gitu. Mulai menulisnya di buku tersebut gitu. Jangan mengukir ya kayak kota Jepara nanti. Iya, enggak apa-apa. Jadi kisah Alicia dan Alia itu saya teringat kepada kisah itu Momonosuke teman-teman. Momonosuke dan ayahnya yaitu Oden ya. Tapi panjang banget kalau diceritain Momonosuke dan Oden. Yang tentunya sinetron pada episode kali ini memberikan banyak sekali pelajaran berharga untuk kita semua. Ya, untuk teman-teman harus menonton dengan seksama ya. Nonton sih, wajib. Kalian harus fokus kepada kasus-kasus yang dibikin oleh sang sutradara. Kalau kalian merasakan, wah anjir masa gitu sih si Alia, masa gitu sih Alicia, berarti sutradara berhasil
menyampaikan apa yang ingin disampaikan dan mengecewakan Anda, dan penonton. aku yakin sih pasti penonton juga pasti rasanya gemes gitu melihat kelakuan si Alisa, gemes pengen nyubit gitu. Ya, jangan lupa ya teman-teman, episode berikutnya pasti akan lebih seru, betul kan Bro Puji? Oke Bro Umbai. Ya. Sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.